Allahumma sholli ala Muhammad. Mau sama orang fasik, lawan, nggak usah takut-takut. Dia itu penakut. Orang fasik itu penakut, dilawan. Allahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli nadi wa nuruhu dhalilul liqalbi najani wa hayrati fa ya rabbi mati'ni bi sirri hurufi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa mu'lati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi fil qabri wa jadi wa salli wa sallim kulla yawmin wa lailati ala man bihi rahman yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immati bihim yaghfirul ghaffar rabbi wa sallati. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Ali Imran 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan yadurrukum illa adha wa in yuqatilukum yuwallukumul adbar thumma la yunsarun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaikumud dillatu ayyama tukifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nasi wa ba'u bighadabin minallahi wa duribat alaikumul maskanah. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi annahum kanu yaquluna bi ayati llahi wa yaquluna
kuntum khairu ummatin. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberi stempel, memberi dog kepada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, kuntum khairu ummah. Kalian ini sebaik-baiknya umat. Jadi kita beruntung menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Karena umatnya Kanjeng Nabi Muhammad itu kuntum khairu ummah. Kalian ini termasuk hamba-hambanya yang terbaik. Kuntum khairu ummah. Kalian ini khair, terbaik dari umat-umat yang ada. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan, yang dilahirkan, linnas, untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf. Sebaik-baiknya umat ini ta'muruna bil ma'ruf. Mereka itu mengajak atau memerintahkan bil ma'ruf, kepada kema'rufan, kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Wa tu'minu billah, ini yang pertama kali. Wa tu'minu billah, dan beriman mereka kepada Allah. Ini yang membuat landasan atas apa yang mereka kerjakan. Jadi khairu ummah, sebaik-baiknya umat itu landasannya, pokok utamanya adalah beriman kepada Allah. Iman, habis iman amilus soleh. Amilus solehnya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu amal solehnya. Jadi menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Walau amanah, seandainya beriman ahlul kitab, para ahli kitab itu, lakana khairul lahum, sungguh ada atas mereka itu khairul lahum, kebaikan atas mereka, lebih baik atas mereka. Minhumul mu'minun, dari mereka itu, dari ahlul kitab itu, al-mu'minun, ada yang beriman, wa aktsaruhum, dan kebanyakan dari ahlul kitab itu al-fasiqun, menjadi orang yang fasik. Fasik, kata Imam Ghazali, dibagi dua. Yang pertama fasik kafir, yang kedua fasik fajir. Jadi Imam Ghazali membedakan fasik ini menjadi dua. Yang pertama fasik kafir, yang kedua fasik fajir. Fasik kafir luar dari agama Islam. Fasik fajir tahu aturan-aturan, batas-batasan dalam agama Islam, namun dia selalu mendurhakainya, bermaksiat, tahu kalau berzina itu haram, dosa besar, namun perzinahan tetap dilakukan. Tahu kalau minum khamr itu haram, namun tetap oleh orang fasik ini dilakukan, suka melanggar. Jadi sampean yang punya sifat suka melanggar, hati-hati, dikhawatirkan di dalam jiwa kalian ada sifat-sifat fasik. Makanya nggak usah ingin coba-coba melanggar, coba melanggar ailis, nanti sudah jadi kebiasaan, nyampe kebiasaannya terus meningkat jadi habit, hobi. Setelah hobi sudah meningkat, akhirnya akan menjadi karakter. Kalau sudah menjadi karakter atau tabiat, sulit untuk dirubah. Mengentengkan syariat-syariatnya Allah.
aturan-aturannya Allah dientengkan dan dilanggar. Aturan itu dibuat untuk dilanggar kok. Itu kata orang fasik. Garis bawahi, kalau ada orang atau termasuk kita, termasuk kalian mengentengkan syariat, aturan-aturan yang ada, benih-benih fasik sudah ada di dalam dada kita. Makanya hati-hati. La yadurrukum, dan orang fasik ini la yadurrukum illa adza, tidak akan membawa mudarat bagi kalian illa adza, kecuali sedikit. Orang fasik itu pengecut, orang fasik itu pengecut, beraninya cuma gremeng di belakang. Kalau nggak ada orangnya wani, kalau ada orangnya melempem, itu orang fasik. Hati-hati kalau kita gremeng, kalau nggak ada orangnya. Tatkala ada orang yang melempem, itu tanda-tandanya di dalam jiwanya ada sifat fasik. Kalau di belakang, kalau wani-wanio di depi melempem, itu fasik. Gak akan membawa mudarat kecuali ya gremeng-gremeng itu. Gremeng. Wa yuqatilukum yuwallukumul adbar. Dan jikalau yuqatilukum, ngajak berperang atau dalam peperangan mereka itu ngajak berperang dengan kalian, orang fasik ini yuwallukum, akan berbalik mereka. Al-adbar, berbalik ke belakang, alias pengecut. Tak boleh. Anak amam khususnya jadi orang pengecut. Kalau benar, katakan benar. Kalau salah, jiwanya harus besar untuk meminta maaf, akui kesalahannya dan minta maaf. Itu baru gentle, itu baru pemberani. Tak boleh jadi seorang pengecut. Tatkala ada masalah, lari ke belakang, menghindar. Tsumma la yunsarun, kemudian mereka yang fasik itu tidak akan ditolong, sudah tidak akan ditolong lagi oleh Allah, dibiarkan sekarapmu wis. Ya, ini ciri-cirinya fasik. La yadurrukum illa ada, tidak akan membawa mudarat kecuali yang gremeng-gremeng, titik-titik gremeng, buat isu-isu habis itu ditinggal. Gremeng lagi mana, buat pembicaraan yang hot-hot habis itu ditinggal. Ya gitu, itu orang fasik. Kebanyakan orang fasik itu pengecut. Dia tatkala diajak berperang kayak yo habis itu dia lari ke belakang. Tatkala waktu hari hanya itu lari ke belakang. Banyak sekarang orang-orang fasik itu ingin menyelamatkan dirinya, padahal dia pengecut, penakut dia. Cuma gremeng to kayak yo ya. Duribat alaihim, akan ditimpakan oleh Allah kepada orang yang munafik itu adzillatu, kehinaan, gak akan mulia orang fasik itu. Duribat alaihim, akan ditimpakan oleh Allah kepada orang yang fasik itu adzillatu, kehinaan, hina. Orang fasik itu gak akan mulia. Makanya sampai jangan jadi orang fasik, jangan nanggung jadi orang beraniyo, takuto. Gak usah jadi orang fasik. Aina ma tuqifu, dimanapun orang fasik itu berdiam diri, bertempat tinggal,
tetap kehinaan ada batas pada mereka. Hina mereka itu di atas buminya Allah itu akan hina, illa kecuali bihablim minallah wa hablim minan nas, berpegang kembali lagi berpegang kepada talinya Allah, rantai-rantainya Allah, kepada Rasul, kepada Al-Quran, kepada penerusnya para nabi yaitu ulama, berpegang kepada rantai-rantainya Allah, tali-talinya Allah, wa hablim minan nas, dan berpegang pada tali-tali manusia, maksudnya bersilaturahmi, jauhi permusuhan, jauhi menjelek-jelekkan orang. Ayo kita bangkit, pererat persatuan dan kesatuan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Di dalam kebenekaan tunggal ika, bermacam-macam tapi tetap satu jua ya. Wabau bi ghadabin minallah, dan orang yang fasik itu kalau enggak berpegang teguh kepada tali-talinya Allah, berpegang teguh pada tali-tali manusia, aturan-aturan yang dibuat oleh manusia juga, wabahu bi ghadab, maka akan ditimpakan, akan diberikan kepada mereka bi ghadab, kemurkaan minallah, dari Allah. Dapat murkanya Allah lah lagi, berdobel-dobel ya. Wa duribat alaihimul maskanah, dan juga akan ditimpakan oleh Allah itu kepada kalian yang fasik tadi al-maskanah, kelemahan, udah hina, lemah. Itulah balasan bagi orang yang fasik. Udah mau dimuliakan kok nggak gelem. Orang tua itu harus dimuliakan. Tapi kalau cuma tua umurnya saja, tapi dia tidak bijak, ya nggak usah dihormati, nggak gelem dihormati. Kita sebagai orang yang muslim, terhadap yang tua kita harus hormat, terhadap yang muda kita harus sayang ya. Dzalika bi annahum kanu yakfurun, yang demikian itu bi annahum, sesungguhnya dengan sungguh-sungguh bagi mereka itu kanu ada, yakfurun, keingkaran, bi ayatillah, kepada ayat-ayatnya Allah. Kenapa kok mereka kok dimurkai oleh Allah? Kenapa mereka kok dihinakan oleh Allah? Kenapa mereka kok dilemahkan oleh Allah? Karena mereka ingkar terhadap ayat-ayatnya Allah. Kebenaran mereka ingkari. Nah, fasik ini udah tahu itu benar tapi diingkari. Kejadian apapun yang benar mereka plesetkan, mereka dibalik. Kebenaran itu menjadi kedustaan. Makanya hati-hati kalau kita tidak tahu tentang suatu kejadian, misalkan ada kecelakaan, misalkan ya, nggak tahu, cuma katanya terus menyalahkan yang A, membenarkan yang B, padahal nggak tahu kejadiannya. Hati-hati. Fasik, nggak tahu kok, nggak eruh kok kemeru, nggak tahu kok seolah-olah tahu, nggak boleh ya. Wa yaqtulunal anbiya, dan orang yang fasik ini dulu di zamannya para nabi sebelum kanjeng Nabi Muhammad, pada zamannya Bani Israel, wa yaqtulunal anbiya, orang fasik ini membunuh para nabi-nabinya. Contohnya nabi yang dibunuh Nabi
Zakaria dan Nabi Yahya dibunuh sama mereka bi ghairi haq, tanpa kebenaran, dibunuh tanpa kebenaran, dibunuh aja. Pokoknya yang ngajak kepada amal ma'ruf dan mencegah nahi mungkar dibunuh oleh mereka. Kalau nggak cocok dengan kemauannya, mereka memasang strategi membunuh. Tapi kalau zaman now, orang fasik itu dia cuma gremeng neng puri, gak wani nengar. Zalika bima asaw wa kanu yaqtadun. Demikian itu bima dengan apa, asaw kedurhakaan, wa kanu yaqtadun, yang ada pada mereka. Jadi mereka itu durhaka kepada Allah, durhaka kepada nabi-nabinya, durhaka terhadap kitabnya. Kalau sekarang fitnah sana ya gremeng itu tuh, fitnah sana fitnah sini, ngatur strategi, habis itu melarikan diri. Itu orang fasik. Hati-hati. Kalau berani yo. Kalau pengecut ya pengecut aja, takut aja, nggak usah sok-sok beraninya sama anak kecil ya. Berani itu harus sesama yang dewasa, itu harus berani. Kalau cuma umur tua tapi nggak ada kedewasaan, itu namanya pengecut. Hati-hati, nggak usah takut sama orang fasik itu. Fasik itu dibagi dua. Yang pertama fasik kafir, yang kedua fasik fajir. Yang ada tobatnya ya fasik fajir. Kalau sudah kafir sampai mati dia nggak bisa ditolong, la yunsur, nggak bisa ditolong. Kalau dia fasik fajir masih iman dia kepada Allah, namun maksiatnya juga jalan. STMJ, sholat terus maksiat jalan. STMJ, sholat terus maksiat jalan ya. Fafasaqo an amri rabbihnya, fasik di surat Al-Kahfi ya. Fafasaqo an amri rabbihi, itu orang fasik, nggak mau, durhaka dia, nggak mau terhadap perintah dari Tuhannya. Perintah dari Tuhannya aja sudah nggak mau, apalagi perintah dari sesama manusia tanpa diendengkan. Hati-hati, jangan sampai kita terjebak di dalam kefasikan. Jangan sampai di dalam jiwa kita ada jiwa-jiwa fasiknya. Orang fasik itu la yadurrukum illa adza. Orang fasik itu tidak akan membawa mudarat kepada kita illa adza, kecuali gremeng tok. Nang puri dulu gremeng tok. Gremeng tok. Di tepi melempem. Tak boleh. Ciri-cirinya orang fasik seperti itu. Sampai nggak boleh gremeng nang puri, di tepi melempem. Fasik dihindari. Kalau benar berani ulil haq
walau kana murran. Katakan yang hak walaupun itu pahit adanya. Memang pahit kebenaran itu, tapi kita harus berani. Qulil haq walau kana murran. Harus berani. Jadilah pemberani, jangan jadi seorang pengecut. Siapa contohnya orang pengecut? Orang fasik, gremeng di belakang, setelah di depi penakutnya. Kayak yo beraninya sama anak kecil, nggak berani sama orang dewasa, takut dia. Beraninya sama anak kecil. Anak kecil, sampean dikira anak kecil ya. Kalau ketemu sama orang fasik, lawan, nggak usah takut-takut. Dia itu penakut. Orang fasik itu penakut, dilawan. Terus kalau ada jiwa fasik dalam jiwa kita, harus juga dilawan, harus dibuang. Jangan sampean beri tempat untuk bersemayam di jiwa-jiwa kalian, di dalam dada kalian. Namun terus kita harus membersihkan tazkiyatun nafas. Kita harus mensucikan jiwa kita dari sifat-sifat kefasikan. Kita minta kepada Allah, minta kekuatan kepada Allah agar mampu mengeluarkan jiwa-jiwa fasik dari dalam dada kita. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili fan-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Ya Allah Tuhanku, mohon ampunanmu atas dosaku, ayah ibuku, atas dosaku, ayah ibuku. Semoga sehat selalu dalam lindunganmu, bahagia selalu dalam maghfirahmu. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbul.